8. Hari ini nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan lagi. Karena kuasa Allah kita lebih besar dari segala kuasa apapun yang ada dari neraka yang ingin menghancurkan anak-anak Bapa di surga. Amin. Kita sambung kesaksian dari Ibu Uli. Silakan, kita Uli. Haleluya. Halo. Bisa dengar suara saya? Bisa, jelas itu. Jelas ya. Semangat. Ini sebenarnya berapa lama waktu yang diberikan pada saya untuk bersaksi? Kalau bisa jangan lebih dari 20 menit karena kita masih nanti ada khotbah, kemudian pengumuman pujian ya. Kalau bisa dirangkum dalam 20 menit toh. Oke, baik 20 menit ya. Soalnya saya bisa nyerocos bisa lama soalnya. Baik, nama saya Uli. Sebenarnya saya punya puji Tuhan dulu dan maksudnya gini. Setiap apa yang akan saya sampaikan kiranya hanya untuk memuliakan Tuhan ya, dan gak ada sesuatu hal mungkin yang tidak berkenan yang didengar oleh Bapak Ibu sekalian nantinya. Mohon dimaklumi dan semuanya berpulang hanya bagi kemuliaan Tuhan saja, bukan bagi saya sendiri gitu ya. Dan mungkin kita berdoa dulu sebentar ya supaya tidak ada gangguan ya. Boleh ya? Amin. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapak. Engkau boleh mengadakan waktu bagi kami untuk bersekutu bersama teman-teman seiman di dalam Kristus. Sebentar hamba-Mu ini akan menyampaikan kesaksian Tuhan. Bagaimana Engkau telah memelihara hidupku sejak aku di dalam kandungan ibuku hingga aku saat ini ada di mana ada Bapak. Adalah untuk kemuliaan dan untuk kemuliaan nama-Mu semata ya Tuhan. Bapak, pakai lidah hamba Tuhan untuk memuliakan Engkau. Bukan aku Tuhan yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang berbicara. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur padamu. Amin. Amin. Ya, baik. Nama saya Uli. Nama panjang saya itu panjang sekali, ada 4. Tapi yang tertera di surat baptis itu ada 3 nama. Terus nama yang ketiga yang saya pakai untuk hari ini, gitu ya. Saya orang Batak, sama seperti Pak David Manalu, Pak Arjon, Pak Diman, gitu. Bermula adalah setelah lahir baru tahun 2014. Tapi sebelumnya saya flashback dulu mungkin ke 2008 ya. 2008 kebetulan saya ditempatkan di salah satu pulau, saya sebut saja namanya Pulau Bali, dari kantor saya pusat. Waktu itu saya sedang giat-giatnya bekerja dan salah satu teman saya datang bersama suaminya yang kebetulan mereka adalah hamba Tuhan, datang ke Bali mengatakan pada saya, kapan kamu akan dibaptis? Saya bilang, oh gampang Mbak, saya gereja di salah satu gereja sana di daerah kota, pusat kota, pasti saya akan dibaptis segera. Gitu. Memang kenapa Mbak? Melalui kamu, keluargamu akan bertobat. Waktu itu kan saya belum lahir baru ya, saya belum lahir baru, kemudian juga saya berpikir apa yang salah dengan keluarga saya, begitu ya, apa yang salah dengan keluarga saya. Dan saya belum benar-benar mendalami arti mengikut Kristus, arti berjalan bersama Kristus. Seperti itu. Kemudian waktu terus berjalan, 2008, saya itu mendapat panggilan yang audible sekali. Waktu itu saya belum bertobat, itu panggilannya 2 kali, bulan Mei 2008 ya. Bulan Mei 2008. Ketika walaupun saya belum bertobat, kaki saya satu masih di dunia sekuler, satu lagi di dunia boleh dibilang saya selalu berkata sama Tuhan, saya akan mengikut Engkau, tapi tunggu dulu Tuhan, gitu ya. Jadi saya sangat giat dalam bekerja, dan pas jam 12 malam ketika saya sedang membaca firman Tuhan, saya tuh tertidur, antara tertidur dan setengah sadar. Itu Tuhan tiba-tiba berbicara, memanggil nama kecil saya. Nama kecil saya itu hanya diketahui oleh keluarga. Dan suaranya begitu besar, begitu indah seperti desau air bah. Dia memanggil nama saya, Butet, katanya gitu. Saya seperti merasa sedang berada di bawah air terjun yang sangat besar. Saya tiba-tiba kaget, saya bangun, ya ada apa? Saya bilang gitu. Kemudian
Saya telepon ibu saya di Jakarta. Jam 12 malam waktu Bali, berarti jam 11 malam waktu Jakarta, saya telepon ibu saya bilang, Mama ada telepon saya tadi. Oh enggak, saya udah tidur dari jam 8, kata mama saya. Kemudian itu pun berulang kembali dalam bulan yang sama, audible. Nah, kemudian waktu terus berjalan, saya tetap bekerja segala macam, dan pada 2014, di mana saya merasakan 2013 sebenarnya, di mana saya merasakan kehidupan saya sudah mencapai pada tahap saya benar-benar bosan. Saya benar-benar bosan dengan segala sesuatu yang pernah saya alami dalam hidup saya, dengan segala karir pencapaian saya yang bagi saya itu tidak membuat saya bahagia, ataupun dengan hubungan pribadi saya dengan seseorang yang membuat saya malah melangkah semakin jauh dari Tuhan, walaupun saya tetap mengingat Tuhan, tetapi saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, 2014, saya telepon teman saya di Bali. Saya katakan, aku mau dibaptis dong, tolong di-arrange di gereja kamu, saya dibaptis gitu ya. Akhirnya teman saya arrange di Bali untuk saya dibaptis. Kemudian pada Februari, kalau nggak salah minggu kedua Februari, 2014 saya dibaptis dan saya diberi nama baru, gitu. Nama baru diberi. Kemudian waktu terus berjalan, setelah saya dibaptis, yang anehnya adalah kenangan-kenangan saya waktu masa kecil itu terungkap kembali. Gitu. Bagaimana saya diperlakukan waktu masa kecil? Ada seksual harassment yang saya alami pada waktu saya berusia 4 tahun. Oleh salah seorang kakak perempuan saya, kemudian juga ada physical harassment yang dilakukan oleh seorang kakak saya, seorang pria, yang dimana wajah saya ditamparin tanpa ada sebab apa-apa. Gitu. Hanya karena dia merasa terganggu ketika saya menangis, ibu saya tidak ada di samping saya, ibu saya sedang ke pasar, dia kebetulan ada di sana, saya tidak tahu dia ternyata sudah pulang kerja. Ibu saya ke pasar Tanah Abang itu jam 3 sore, sekitar jam 3 sore, ternyata dia udah pulang, dan ketika saya bangun tidur, saya menangis tidak menemukan ibu saya dan saya ditamparin habis-habisan. Nah, itu saya mulai mengingat kembali semua apa yang terjadi pada waktu saya kecil. Gitu. Dan akhirnya ada kenangan yang saya teringat pada waktu umur 10 tahun. Saya mengerti ada satu mimpi di mana saya ternyata pada tahun 2021 saya baru mengerti kalau saya ditumbalkan oleh abang saya nomor 3 untuk kelancaran pekerjaannya. Akhirnya saya berkata dalam hati, wah, ini memang benar-benar gila nih tahun 2014 gitu ya. 2014 benar-benar gila gitu ya. 2015 dan 2016 mulai mendapat intimidasi di mana ke rumah dilempar ular kobra gitu ya. Dari mulai kobra yang hanya sekitar segini, sekitar 60 cm sampai yang king kobra gitu. Dengan tujuan memang untuk menghabisi nyawa saya. Akhirnya Februari 2017 saya dan ibu saya kita tinggalkan rumah kita ngontrak di daerah Tanjung Duren bersama anjing saya. Di situ pun diganggu gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya aneh waktu itu bulan Mei 2017 saya melihat pelangi yang sangat besar di depan rumah kita, rumah kontrakan kita di Tanjung Duren. Pelanginya sangat besar gitu. Tetapi di situ pun kita digoncang. Akhirnya saya bilang ke yang punya rumah, saya nggak bisa lama-lama tinggal di sini, saya harus pergi gitu. Berbagai goncangan ya, berbagai goncangan itu sebenarnya bukan hanya spiritual warfare. Di situ air pump kita tuh seperti ditaruh bleaching gitu, dimana pada waktu kita mandi tuh airnya menjadi sangat panas dan kulit kita agak hampir melepuh gitu. Kemudian bulan Juli 2017 saya dan ibu saya serta anjing saya kita lari ke Bali. Di Bali merupakan tempat kontemplasi yang sangat luar biasa buat saya gitu ya. Di mana saya menjadi semakin mencari Tuhan dan saya semakin merasakan bahwa Tuhan benar-benar melindungi saya. Tapi yang namanya manusia, saya masih mungkin mengingat masa kejayaan saya waktu saya bekerja di perusahaan dulu ya, di perusahaan Amerika.
Kemudian saya sudah mendapatkan pekerjaan di Bali dan saya digoncang lagi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di Surabaya. Ada fasilitas mobil, ada fasilitas rumah. Saya bilang, wah gimana ya Tuhan ya. Satu sisi saya baru datang ke Bali, baru mulai menenangkan diri saya karena begitu banyak ancaman yang terjadi pada saya di Jakarta. Gitu. Sementara di sisi lain, saya juga pengen bekerja lagi dengan gaji yang lumayan bagus gitu ya, dengan benefit yang bagus. Kemudian akhirnya saya terima job di Surabaya bulan April 2018. Kita ke Surabaya. Nah, di Surabaya saya mulai mengalami bentuk spiritual warfare, memang benar-benar datang gitu sama saya. Gimana yang namanya yang seperti gorila, saya nggak usah sebutkan namanya, saya tidak mau memuliakan iblis ya. Yang seperti gorila itu muncul jam 2 siang di atas mobil saya itu, di atas mobil kantor yang diberikan oleh kantor tuh dia jongkok gitu. Nah, yang tadinya saya nggak tahu kalau ada itu, tapi saya pulang gereja waktu itu hari Minggu. Pada waktu hari Minggu, setelah pulang gereja, saya tidur. Kemudian anjing saya 2 di dalam, saya bawa tuh anjing saya dari mulai Jakarta ke Bali, ke Surabaya. Saya punya 2 anjing, saya bawa juga. Mereka tuh menggeram-geram di dalam rumah, marah gitu. Saya bilang sama anjing saya, hey guys, kalian kenapa marah-marah gitu ya? Setengah tertidur, saya buka pintu rumah, ternyata ada yang nangkring sebesar gorila di atas di atas ini ya, di atas mobil gitu ya. Hanya sekitar nggak nyampe 5 detik gitu ya. Dan anjing saya itu benar-benar mau menyerang binatang makhluk itu. Nah, setelah itu berlalu, kemudian juga saya mulai mendapat serangan-serangan yang agak aneh, di mana di kamar mandi pun saya dicakar gitu ya, dicakar. Dan orang yang mengirimkan itu berusaha untuk membuat saya lari terbirit-birit dari kamar mandi supaya saya jatuh. Memang tujuannya untuk menghilangkan nyawa saya. Gitu. Tetapi saya malah berkata demikian, di dalam nama Yesus, aku tengking kau keluar dari rumah ini. Saya lempar dengan gayung gitu. Saya lempar gitu. Tapi dia sangat berani. Dia malah ketawa. Ketawanya gini, kiki gitu. Ketawa. Saya bilang, saya tidak takut dengan kamu. Saya tidak takut gitu. Nah, kemudian terjadi lagi, akhirnya saya dari Surabaya nggak betah juga ya, nggak betah, saya kembali lagi ke Bali. Gitu. Setelah kembali ke Bali, kalau di Bali itu berbeda dengan di Jakarta ya. Kalau di Bali mungkin mereka hanya mengirimkan suatu pemanis-pemanis aja untuk mendekati kita, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang ini bagi saya, tidak menjadi sesuatu yang membuat saya tertekan gitu ya kalau di Bali. Tapi kemudian Desember 2019 saya balik ke Jakarta. Pas sebelum COVID gitu ya, balik ke Jakarta. Di Jakarta lah baru saya mengalami suatu hal yang benar-benar itu sangat jahat ya gitu ya. Dimana pas di Jakarta saya alami mereka mulai mengirimkan yang namanya dukun ya, gitu ya. Dukun mengikuti saya kemana-mana. Jadi sama seperti hari ini, pokoknya tiap hari saya keluar kos akan ada dukun yang mengikuti saya kemana-mana, gitu. Dan begitu saya mencoba mulai berbahasa roh, dan dia akan pergi lagi. Dan itu terus kejadian yang paling saya ingat juga adalah pada bulan Juni 2021 saya ada mau ketemu teman di Gedung Mayapada Sudirman. Itu kan JPO, jembatan penyeberangan orangnya itu sedang dalam keadaan diperbaiki. Saya nggak tahu sekarang sudah selesai apa belum gitu. Jadi kita harus menyeberang dari jalan raya, di mana jalan rayanya itu dipasangi lampu merah gitu ya. Nah, begitu saya mulai menyeberang, karena sudah lampu hijau, sudah lampu merah, saya menyeberang bersama 3 orang. Tiba-tiba ada mobil yang tidak bisa mengerem, gitu, tidak bisa mengerem. Dan di samping mobil ini sudah ada mobil warna biru punya angkatan kalau nggak salah angkatan laut. Dia sudah berhenti. Dan di sampingnya tiba-tiba ada mobil yang tidak bisa mengerem. Kalau dia tidak mengerem saat itu, saya yang kena. Dan akhirnya dia menghantam mobil angkatan laut ini. Gitu.
Dan waktu itu nyawa saya benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Banyak sekali saudara, ya gitu ya. Di mana hari demi hari bagi saya adalah spiritual warfare. Ada sesuatu yang diinginkan dari saya. Tetapi saya tetap berpegang pada kemurahan Tuhan. Saya nggak bisa berlama-lama juga memberitakan kesaksian saya ini karena memang 40 tahun di recap itu agak susah, saudara-saudara. Gitu. Hal-hal yang saya alami mungkin juga adalah pada waktu dulu saya melakukan dosa, atau mungkin dulu karena saya bekerja terlalu giat, yang dimana saya membuat orang lain menjadi merasa kecil, itu pun mungkin itu terakumulasi. Tetapi hal-hal yang sekarang adalah yang menjadi concern bagi saya, membuat saya juga tubuh saya menjadi kurus gitu ya. Setiap saya keluar dari kosan ini, dari rumah, saya berpindah-pindah kos itu sudah lebih dari 20 kali sejak tahun 2019 hingga saat ini saya kembali ke Jakarta. Begitu saya keluar dari kosan ini, nanti akan ada dukun yang mengikuti saya di bawah. Terus sambung menyambung, seperti itu seterusnya. Mereka mencoba mungkin untuk mensantet saya gitu ya, tetapi darah Tuhan Yesus mengcover saya, dan itu tidak akan terjadi karena saya sudah belajar. Sebagaimana si iblis mempelajari saya lebih mempelajari lagi kuasa kegelapan yang mereka lakukan tiap hari kepada saya. Saya bersyukur bisa masuk dalam grup ini, mengenal Pak David juga. Mungkin ini bukan mungkin ya, ini adalah sesuatu yang membuat saya juga semakin bertambah imannya, dan banyak hal yang terjadi yang cuma saya bisa telan sendiri gitu. Gimana ya saya mau bicara ya, berat badan saya itu seperti yoyo, kadang bisa turun 4 kilo dalam 2 minggu, kadang naik lagi 4 kilo gitu. Semua adalah karena jiwa saya merasa sangat tertekan teramat sangat, karena orang selalu menginginkan sesuatu dari saya. The gift that we have, sebenarnya kalau kita sudah dilahir baru, setiap kita tuh punya gift gitu. Tetapi orang yang di luar Kristus melihat itu sebagai sesuatu, mereka bilang indigo gitu. Kita di dalam Kristus tidak mengenal kata indigo. Yang kita miliki adalah urapan Holy Spirit gitu. Setiap kita memiliki urapan itu. Setiap kita memiliki kemampuan untuk memberkati orang lain. Setiap kita memiliki apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi berkat dan kutuk, tinggal kita gitu. Mau mengaplikasikannya sebagai berkat atau kutuk. Saya sangat tidak tahan dengan dukun yang orang-orang yang mengikuti saya. Setiap saya keluar kos, kemanapun saya pergi, belanja dimanapun selalu diikuti. Saya sungguh tidak tahan. Itu buat jiwa saya kering gitu. Bayangkan, berat badan normal saya itu harusnya 45, 47. Sekarang berat badan saya itu 3 hari yang lalu saya ke puskesmas, berat badan saya itu 37,8, saudara. Saya tidak pernah mempergunakan fasilitas BPJS karena saya memang jarang sakit, dan walaupun berat badan saya ngedrop, saya itu sama sekali tidak sakit gitu. Tetapi jiwa saya sangat tertekan dengan semua dukun-dukun yang mengikuti saya, dengan semua orang-orang yang mengejar-ngejar saya hanya untuk meminta supaya diberkati. Tidak perlu. Jangan mengandalkan manusia untuk mendapatkan berkat. Datanglah kepada Yesus sang pemberi berkat gitu. Ini yang membuat saya benar-benar tertekan saat ini, dan saya juga perlu dukungan doa dari teman-teman sekalian. Dan saya bersyukur bisa mengenal teman-teman juga karena melalui Pak Komjen Dharma ya, ikut ibadah beliau gitu. Dan saya juga dibukakan banyak hal akhir zaman ini dari khotbah-khotbah yang disampaikan beliau. Kembali ke Jakarta, 2 tahun ini saya sudah berusaha minta maaf kepada saudara-saudara saya jika saya menyakiti mereka, kepada teman-teman kerja saya yang dahulu, kepada siapapun yang saya anggap mungkin pernah saya sakiti. Tetapi itu tidak membuat ini berhenti. Intimidasi ini berhenti, tidak.
Malah semakin gencar, setiap hari semakin gencar. Tetap saya bersyukur, sepahit apapun yang saya alami saat ini, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya tidak mendapatkan pekerjaan ya. Saya disupport oleh salah satu abang saya nomor 6 dan ada pensiun bapak gitu ya. Saya belum mendapatkan pekerjaan hingga saat ini. Mungkin saya juga mau meminta maaf. Saya nggak tahu ini karena handphone saya sering dihack gitu. Saya mau minta maaf kepada seseorang yang saya hormati, di mana awal tahun lalu bulan Maret saya bertemu dengan ayahandanya beliau. Secara tidak sengaja saya membelakangi karena saya takut saya dikira perempuan pecicilan karena saya tidak mengenal ayahanda beliau. Saya meminta maaf secara khusus jika memang didengar saat ini atau memang handphone saya dihack. Saya sudah biasa handphone saya dihack. Tetapi puji syukur kepada Tuhan dengan semua proses 8 tahun ini yang saya alami, dari yang tadinya tidak memiliki perjalanan yang erat bersama Kristus, saya menjadi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kristus. Saya kehilangan segalanya, rumah, mobil, tabungan. Saya sekarang tinggal di tempat kos, gitu ya. Tetapi digantikan oleh kemurahan dan kasih karunia Kristus dan pengenalan akan Kristus. Itu yang terutama sih, gitu. Mengenai the gift that the God gave to me, Holy Spirit anointing, saya yakin semua kita pasti memiliki itu. Semua kita memiliki. Ya, itu saja. Waktunya tidak banyak. Saya itu saja yang perlu saya sampaikan karena nanti takutnya terlalu panjang waktunya ya. Gitu. Mungkin nanti di episode berikutnya bisa lagi disambung itu ya. Terima kasih kesaksiannya, tunggu memberkati kita semua. Saya dari tadi saya mendengar kesaksian itu dari awal. Ada satu firman Tuhan yang terdorong dari manusia saya untuk kita kepada semua. Pada saat kita mengalami serangan, saya percaya bahwa setiap orang yang percaya yang sudah lahir baru otomatis menjadi target pertama, target utama dari kerajaan iblis untuk diserang. Nah, kita sebagai anak-anak Bapa di surga dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika Yesus setelah lulus dari padang gurun, kemudian dia masuk lulus dari padang gurun, iblis juga mencobai dia. Tetapi Yesus selalu menjawab dengan ada tertulis, ada tertulis. Setan hanya bisa kalah dan ditaklukkan oleh kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam manusia roh kita dan kita perkatakan. Ya, saya mau bagikan dari Mazmur 35. Doa minta tolong terhadap musuh. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Makanya Tuhan bilang, peperangan ini adalah milikku. Kita cuma diam aja. Tuhan akan mewakili kita berperang maju, berperang atas nama kita. Kalau kita mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Peganglah perisai dan utar-utar. Senjata di alam roh banyak loh ya. Ada perisai, ada utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak. Ada tombak, ada kapak. Makanya kita harus pelajari senjata-senjata peperangan di alam roh. Menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, itu persis yang kita ulit tadi kan. Orang-orang yang mengejar dia tuh. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Yesuslah keselamatan kita. Amin. Kenapa? Supaya biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Artinya setiap orang yang merancangkan kecelakaan, kejahatan pada anak Bapa di surga pasti berbalik kepada si pengirim. Percaya. Firman Tuhan nggak bisa bohong. Bilangan 23 ayat 23 juga mengatakan demikian. Biarlah jalan mereka gelap dan licin. Ayat 5-nya dulu. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin. Didorong malaikat Tuhan. Kalau malaikat Tuhan sudah bekerja, mau sekuat apapun santet dari lubang neraka paling dalam, ditiup malaikat Tuhan seperti sekam. Balik kepada pengirimnya. Dan biarlah jalan mereka gelap dan licin. Dan malaikat Tuhan mengejar mereka sampai dapat. Satu ayat lagi ya, dari Mazmur 91. Jadi kita nggak perlu takut. Mau serangan kuasa kegelapan paling kuat pun selama kita sudah
lahir baru, percaya Yesus, penuh Roh Kudus, setan paling kuat dari neraka pun habis, tak berkutik. Percaya sama saya. Firman Tuhan gak mungkin gagal dong. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Mana ada panah terbang di waktu siang? Ini semua berbicara, ayat 5 ini berbicara tentang kuasa kegelapan, santet. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ya. Ini semua kuasa-kuasa kegelapan nih, ayat 5 dan 6. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita cuma jadi penonton loh. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya udah alami berkali-kali Mazmur 91 dan Mazmur 35 tadi. Jadi kita tidak perlu takut. Siasat setan dari Taman Eden sampai Harmageddon cuma satu. Tipu daya. Kalau dia bisa menipu daya kita, artinya dia berhasil. Cara dia menipu daya kita apa? Intimidasi, kirim roh takut, kecemasan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus tetap teguh pada firman Tuhan. Tidak ada satu senjata yang mempan terhadap anak-anak Bapa di surga. Selama kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, darah Yesus ada mengcover kita, urapannya di atas kita, nama Yesus di mulut kita, firman-Nya ada di manusia kita, setan di bawah telapak kaki kita. Amin. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Katakan kepada jiwamu, Yesus yang termanis, karena Dialah yang termanis dalam hidup kita. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan sekali lagi sebagai doamu. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri,
hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin.